Ya, ada aktivitas namanya Sungai Kehidupan. Ditulis judulnya Sungai Kehidupan, kemudian kasih nama oleh kalian, dan di sini ada kurung kosong titik-titik ya. Kemudian gambarkan arus sungai. Bebaslah arus sungai banyak. Kemudian di sini digambarkan, misalkan di arus sungainya ada 5 batu. Batu pertama, batu kedua, batu ketiga, keempat, dan kelima ya. Batu pertama sini, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sudah? Di batu pertama ditulis usia kalian pada saat ini. Usia kalian saat ini berapa? Misal 20 tahun, ada yang di bawah 19? Tidak ada ya. Rata-rata di atas 19 semuanya. Rata-rata 21. Tulis oleh kalian usia kalian saat ini. Kemudian di batu nomor 4 ditulis, kita kan manusia itu kan memiliki angka harapan hidup ya. Di Indonesia itu rata-rata angka harapan hidup kita berapa tahun? 60 sampai 70 banyak. Nah, di sini ditulis oleh kalian di batu nomor 4 angka harapan hidup kita ya. Perkiraan aja lah. Perkiraan aja kita akan hidup sampai usia berapa tahun? 100 tahun. Mau sampai 100 tahun? Boleh. Tulis. Ya. Harapan hidup kita. Misal biar nggak terlalu banyak dosa, pendek saja umurnya. Ya, rata-rata orang soleh kan penuh umur katanya. Orang soleh. Itu ya, silakan. Sudah? Angka harapan hidup kalian sesuai ya, meskipun kita tidak tahu ya, kita perkiraan aja lah. Nah, di batu nomor 2 dituliskan oleh kalian, jangan kerjasama ya. Batu nomor 2 dituliskan oleh kalian prinsip atau karakter kita yang akan kita jaga selama kita menikah. Yang ya, karakter atau nilai atau prinsip yang akan kita jaga selama kita berkeluarga atau selama kita menikah. Ya. Maka di batu kedua di sini tuliskan prinsip sebanyak-banyaknya lah, prinsip atau nilai atau karakter kita yang akan kita jaga selama menikah. Misal setia, tanggung jawab, jujur, baik ya. Makanya komitmen misalnya seperti itu ya. Silakan ditulis sebanyak-banyaknya nilai atau prinsip hidup kita yang akan kita jaga selama berkeluarga. Kemudian di batu nomor 3 tuliskan oleh kalian rencana kalian setelah menikah. Rencana kalian setelah menikah mau apa? Misal ya, rencana tahun pertama atau besoknya setelah menikah, misalnya mau pindah rumah. Besoknya setelah menikah, misalnya mau langsung liburan sama istri, sama suami. Nah, di batu nomor 3 dituliskan oleh kalian rencana kalian setelah menikah. Rencana bisa boleh saja rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Misal rencana tahun pertama mau seperti apa, tahun kedua mau apa gitu. Kemudian tahun kelima mau apa. Ya, dituliskan oleh kalian rencana-rencana kalian setelah menikah. Jangan sampai kita bingung. Ya, setelah menikah kita mau apa? Ya, jangan sampai kita bingung. Setelah kita ijab kabul, kita mau ngapain? Setelah ijab kabul, apakah hanya sekedar menghalalkan hubungan saja setelah menikah? Terus beres, daya beban gitu ya. Jangan. Ditulis oleh kalian rencana-rencana yang akan kalian setelah menikah. Misal tahun pertama mungkin program kehamilan ya. Setelah program kehamilan mungkin ingin punya kendaraan
sendiri, ya. Setelah program punya kendaraan sendiri, mungkin ingin punya rumah sendiri. Bahkan termasuk mungkin ingin menyekolahkan anak di tempat tertentu, tulis oleh kalian, ya. Kemudian mungkin juga ingin punya usaha sendiri, atau juga mungkin ingin umroh, naik haji, ya. Tuliskan oleh kalian rencana-rencana, program-program kalian dalam berumah tangga. Sudah? Nah, kalau sudah, di batu nomor 5 ditulis oleh kalian, ya, kalian menginginkan keluarga yang seperti apa setelah kita meninggal. Kita yakin kan bahwa kita semuanya akan meninggal, kita semua tidak akan hidup selamanya di dunia. Pasti kita menemui yang namanya kematian. Nah, kita ingin seperti apa sih kehidupan kita di akhirat kelak? Ya, kita ingin seperti apa kehidupan kita di akhirat kelak? Kalau kita kan meyakini ya, hidup kita itu 2 kali, di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan yang lain, intinya yang hanya di dunia saja. Tapi kita meyakini bahwa kehidupan kita itu sebagai muslim, kita meyakini bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia saja, dan pasti pun kita akan mengalami kehidupan yang namanya kehidupan di akhirat. Nah, kita ingin kehidupan di akhirat yang seperti apa? Apakah kita ingin keluarga yang bercerai-berai? Apakah kita ingin berkumpul kembali bersama keluarga di akhirat? Atau masing-masing di akhirat itu, anak-anak, suami-suami, istri-istri, tidak memperdulikan satu sama lain? Nah, udah. Kemudian di bawah ini, di pinggir nama, kan ada kurung terbuka yang ada titik-titiknya. Nah, di sini ditulis usia kita, harapan hidup kita dikurangi usia kita saat ini, ya. Ditulis di sini di bawah titik-titik ini. Ini selisih dari usia harapan hidup kita di batu nomor 4 dikurangi usia kita saat ini di batu nomor 1, ya. Dan hasilnya ditulis di sini. Kalau sudah, ini menggambarkan aktivitas untuk menentukan visi misi kita dalam berumah tangga. Ya, penting tidak kita rumah tangga memiliki visi misi, memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki arah. Jangan sampai kita memilih berumah tangga tanpa arah, tanpa tujuan, sehingga kita dalam berumah tangga itu asal-asalan, ya. Yang penting katanya prinsipnya seperti air mengalir gitu ya. Seperti air mengalir prinsipnya. Syukur-syukur kalau mengalirnya ke tempat yang bagus ya. Ke lautan yang indah, ke sungai yang indah. Tapi gimana kalau mengalirnya ternyata muaranya ke selokan yang bau gitu ya. Muaranya ke selokan yang bau, jangan sampai seperti itu. Nah, kita harapkan keluarga kita pun seperti ini. Kita mengharapkan keluarga kita memiliki visi misi dalam berumah tangga, sehingga memiliki arah dalam menentukan tahapan-tahapan program-program kita dalam berumah tangga. Ya. Nah, makanya di sini saya tulis usia kita pada hari ini. Ini menjadi titik awal kita pada hari ini, titik awal kalian berdua dalam menentukan masa depan kalian berdua. Ya, titik awalnya dimulai pada hari ini, 2 usia kita pada saat ini. Nah, kemudian di sini dituliskan usia harapan hidup kita. Ya, kalau kita berasumsi atau perkiraan harapan hidup kita usianya 70 tahun, ya, makanya di sini di bawah nama kita, ini sisa hidup kita yang akan kita habiskan bersama pasangan.
Makanya saya sebutkan tadi salah satu fase terpanjang dalam kehidupan kalian adalah kehidupan bersama pasangan. Kehidupan bersama pasangan itu menjadi salah satu fase terpanjang dalam kehidupan kalian. Ya. Makanya harus benar-benar membahagiakan pasangan, harus benar-benar berbuat baik pada pasangan, memperlakukan pasangan dengan baik. Jangan sampai di fase kehidupan ini, di fase yang kehidupan kita paling panjang ini, malah kita saling melukai pasangan kita, saling mendolimi pasangan kita. Jangan seperti itu. Tapi kita harus saling menyayangi kepada pasangan. Di fase inilah waktu yang paling kita butuhkan untuk berbuat kebaikan kepada pasangan. Nah, dari batu nomor 5 tadi disebutkan kehidupan kita seperti apa sih di akhirat. Nah, di batu 5 rata-rata kan kalau kita menginginkan kehidupan kita di akhirat itu pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Kita pasti di kehidupan akhirat pasti ingin berkumpul kembali bersama pasangan kita, berkumpul kembali bersama istri kita, bersama anak kita. Pasti ingin yang seperti itu. Jangan sampai kita di akhirat malah masing-masing, suami-suami, istri-istri, anak-anak, ya. Di akhirat itu tuh salah satu kebahagiaan kita di akhirat adalah berkumpul bersama pasangan. Dan ingat bahwa menikah itu merupakan salah satu syariat yang bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Syariat yang paling mulia, syariat yang satu-satunya dilaksanakan di akhirat adalah keluarga, menikah. Ya, bukan sholat, bukan puasa, sholat metos beres di dunia, ya, ibadah-ibadah lain beres di dunia, tapi di akhirat kumpul bersama keluarga, kumpul bersama anak, bersama istri, itu salah satu kebahagiaan di akhirat. Ya. Makanya kita harus mempersiapkan dari sekarang, mempersiapkan amal-amalan dari sekarang yang akan menjadikan kita berkumpul bersama keluarga. Nah, di batu nomor 5 ini jadikan oleh kalian visi kalian dalam berumah tangga. Ya, kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Nah, diwujudkan dengan batu nomor 4. Cara untuk mewujudkan visi kita dalam berumah tangga diwujudkan dengan batu nomor 4. Batu nomor 4 kan misal tadi saya sampaikan rencana-rencana kalian, program-program yang akan kalian laksanakan. Di batu nomor 4 itu, ya, misalnya kan program yang pertama, misal perencanaan kehamilan, ya, itu bisa jadi program untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisa kan? Setiap aktivitas kita setelah menikah, yang akan kita laksanakan setelah menikah itu semuanya akan menjadi salah satu kebaikan kita yang akan menjadi modal kita untuk menggapai akhirat. Setelah menikah itu kan semua yang kalian lakukan bersama pasangan pasti akan jadi kebaikan. Pelong-pelongin pasangan, saling memuji pasangan, ya, memegang tangan pasangan, ya, memegang tangan pasangan itu pasti jadi pahala, jadi kebaikan setelah menikah. Setelah menikah, ada sebelum menikah mah acan, masa nak buru-buru heula di halalkeun. Makanya ya, setelah menikah itu semua aktivitas kalian dalam berumah tangga akan jadi pahala. Ya, itu sampai ka melong hungkul we nya ningali aduh istri abi teh geulis keningnya. Buluk dosa teh. Ngehapus dosa teh nya sambil bergumam di dalam hati teh alhamdulillah si Neng teh soleh. Alhamdulillah. Diucap, nah, cuman sekedar seperti itu saja itu pasti saya yakin jadi pahala. Apalagi diungkapkan kepada pasangan. Suka muji pasangan. Wajib nanti Pak ya. Sekarang mah wajib, nanti wajib. Ya, tapi biasanya ya muji teh pada saat bobogohan mah gampang. Hari tos nikah mah hese, tos jadi suami, tos jadi istri mah hese muji ka pasangan teh nya. Sifat ieu salah satu godaan ya. Sebelum menikah mah kan setan teh kudu buru-buru dihijikeun gitu nya. Hari setelah menikah buru-buru di godaan teh dipisahkeun. Itu godaan setan. Dan nya karaos ku abi gitulah. Tos nikah mah katinggal kekurangan-kekurangan pasangan teh. Tos nikah mah ada nuju bobogohan makan katinggalan teh nu saena unggul. Ari tos nikah mah
godaan-godaan pasangan teh, kejelekan-kejelekan pasangan teh tinggal gitu lah. Nah, itulah salah satu ujian kita ketika menikah. Ya, pasti setelah menikah itu pasti banyak ujian, banyak godaan, banyak tantangan. Makanya kan menikah mas setengah natina agama gitu. Saking ku agung pahalana ya sampai Rasul nyebatkan setengahna agama menikah. Sampai seperti itu. Setengah nanu lainnya berarti aktivitas kalian dalam keimanan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti seueur godaan di rumah tangga. Ya. Tong eleh ku setan lah ya. Da tong eleh. Pasti di rumah tangga mah aya godaan, aya cobaan. Pasti. Tong boro-boro nu berumah tangga ari ujian mah da pasti aya wae kan. Nu memutuskan hidup nyalirang, memutuskan hidup sendiri yang tidak menikah, pasti aya wae cobaanana, aya wae ujianana. Dan sifat manusianya seperti itu, sunatullah. Kita hidup berdampingan bersama masalah. Kita hidup berdampingan bersama masalah. Tinggal kita bagaimana cara menyikapi masalah tersebut. Apakah masalah itu bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah atau tidak. Dan dalam rumah tangga kita harus bisa mengatasi permasalahan itu dengan keyakinan bahwa masalah itu akan semakin membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya, itu ya. Nah, jadi disebutkan di visi di nomor batu nomor 4, jadi misi kalian dalam mewujudkan visi. Ya, misalnya kan tadi merencanakan kehamilan, kemudian merencanakan punya anak, merencanakan anak sekolah mau di mana, kemudian merencanakan kegiatan usaha, wirausaha, mungkin merencanakan kegiatan punya kendaraan sendiri, punya rumah sendiri, umroh, ibadah. Nah, ditulis di sini, ya. Nah, makanya tadi saya jangan dulu bekerja sama. Nanti kalau jangan masing-masing dulu lah. Nanti mungkin di rumah atau nanti kalau di sini ada waktu, kalian komunikasikan bersama pasangan. Tunjukkan visi kalian dalam berkeluarga. Jadikan di batu nomor 5 ini menjadi visi kalian dalam keluarga, visi keluarga kalian, visi rumah tangga kalian. Sehingga suami dan istri satu arah, satu tujuan. Jangan masing-masing. Ya, di batu nomor 5 ini tentukan oleh kalian visi kalian dalam berumah tangga. Di batu nomor 5 ditunjang dengan batu nomor 4 misi kalian dalam berumah tangga atau rencana-rencana kalian dalam rumah tangga. Enak bangun rumah tangga terus aya tahapan-tahapan nananya. Misalkan hari ini kita menikah. Minggu pertama atau bulan pertama apa yang akan kita laksanakan setelah menikah itu. Komunikasikan oleh kalian bersama pasangan. Ya. Sampai rencana-rencana kalian jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi udah terencana, terstruktur rumah tangga kalian. Kemudian di batu nomor 2, tadi saya menyebutkan prinsip yang akan kalian jaga dalam berumah tangga. Nah, kan di awal saya bertanya, kalian ingin pasangan yang seperti apa? Gitu. Nah, ini disinilah jawabannya di batu nomor 2. Jawabannya, kalau kita menginginkan pasangan kita harus setia, harus terbuka, harus jujur, berarti kita pun harus setia. Kalau kita menginginkan pasangan yang tanggung jawab, berarti kita pun harus tanggung jawab. Ya, harus seperti itu. Dan di batu nomor 2 ini, ketika kalian sudah menuliskan prinsip atau ya prinsip nilai dalam diri kita sendiri, itu artinya tidak boleh kalian langgar. Tidak boleh kalian hianati. Jangan sampai kalian mengkhianati prinsip kalian sendiri. Ya, kalau kita sudah bisa mengkhianati diri kita sendiri, mengkhianati orang lain pun akan terasa mudah. Jangan mengkhianati diri kita sendiri. Ya, itu ya teman-teman. Nah, ini dijadikan aktivitas kalian untuk menentukan arah rumah tangga kalian, ya itu ya. Nah, saya ada yang mau memaparkan hasil dari sungai kehidupan ini, silakan bebas ke depan, diungkapkan ke depan.
Aya, bade. Hok. Hok atuh. Hasil dari sungai kehidupannya. Ya mudah-mudahan ketika di sini diungkapkan, kemudian didengarkan oleh teman-teman semuanya, ini jadi doa buat kita semua, ya. Ada yang mau? Teh Dina mana Teh Dina? Oh, kapayun sareng kanda ya. Nuana Rina. Iya, hiji. Oh, nomor hiji. So, kapayun. Oh iya di absen nomor hiji. Oka kapayeuna. Sekarang isina. Pasanganana. Iya. Oh, lanjut. Langsung aja ya Pak. Ok mangga. Nah, untuk yang batu pertama itu diisi dengan usianya sekarang 25 tahun. 25 tahun. Untuk batu yang kedua itu prinsip atau nilai yang akan kita jaga, yang saya jaga yang pertama itu tetap baik hati, berbagi, penuh kasih sayang, setia, menjaga ibadahnya, jujur, dan senantiasa percaya pada diri sendiri. Betul. Untuk tujuan atau mimpi-mimpi dan rencana Harapan ya. harapannya untuk tahun pertama dan kedua itu yang pertama memiliki rumah, yang kedua memiliki tabungan untuk proses persalinan, ya. Dan yang ketiga itu memiliki usaha sendiri. Betul. Untuk tahun ketiga sampai kelima itu memiliki anak, memiliki usaha yang udah berjalan dengan baik, memberangkatkan umroh kedua keluarga, dan memiliki tabungan sekolah untuk anak. Alhamdulillah, amin. Amin. Untuk batu yang keempat itu harapan hidup sampai usia 70 tahun. Oh, 70 tahun. Iya. Nah, yang terakhir itu harapan saat saya sudah meninggal, saya ingin memiliki keluarga yang soleh dan soleha, yang senantiasa mendoakan saya, dan juga nanti berkumpul di akhirat. Amin. Amin. Betul ya. Anak itu nanti punya anak yang soleh-soleha ya. Anak itu aset kalau menurut saya itu ya. Anak itu. Jadi kalau kita sudah berpandangan anak adalah aset, kita persiapkan anak kita bagaimana caranya supaya anak kita itu bisa memberikan kebaikan buat orang tuanya. Bisa menjadi sumber doa ketika kita sudah meninggal. Ya, silakan awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tadi saya mengisi di batu pertama itu umur saya 25 tahun. 25. Terus di batu yang kedua, prinsip yang akan saya jaga setelah saya nanti akan menikah dengan pasangan saya. Yang pertama itu komitmen ya, kesetiaan. Gitu. Terus yang kedua itu tetap bertanggung jawab, jujur, amanah, ibadah tadi yang disangkut podcast teteh tadi ya dibahas. Yang keenam sabar. Terus yang di batu ketiga itu rencana di tahun pertama setelah saya menikah. Yang pertama tentunya mengumpulkan dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat. Ya. Ya harus terus ada. Yang kedua itu membuat bisnis atau usaha. Ya, kita berdua. Terus yang ketiga menjadi ASN gitu Pak. Ya. Lulus CPNS. Amin. Terus yang keempat itu membuat tempat tinggal bersama. Yang terakhir pengen bisa mengumrahkan orang tua masing-masing dulu gitu Pak. Tuh, amin, amin, insya Allah ya. Terus di batu nomor 4 itu harapan hidup ya Pak tadi teh sampai usia 70 tahun. Oh, sama 70 ya. Terus yang kelima harapan saya setelah saya meninggal nanti saya senantiasa ingin bersama selamanya gitu Pak, baik di dunia baik di akhirat sama pasangan saya sendiri. Terus saya ingin memiliki keluarga yang soleh dan solehah. Amin. Yang akan senantiasa mendoakan kita berdua nanti gitu di akhirat. Terus yang ketiga itu keluarga ya, saya ingin memiliki keluarga yang penuh dengan empati gitu Pak. Betul. Ya. Terima kasih empati untuk semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tangan. Ya. Itu ya terima kasih Dina dan Kanda ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan atau dan ini jadi contoh buat
teman-teman semuanya. Yaitu seperti itu, tentukan oleh kalian visi kalian dalam rumah tangga, visi misi kalian dalam rumah tangga, sehingga kalian akan menjadi lebih terarah lagi. Ya, ada lagi yang mau ke depan mencoba memaparkan hasil dari sungai kehidupannya? Tidak ada? Oh, ya udah. Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Ya.